Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini Bung Farhan? Alhamdulillah, syukur kita semua masih diberikan kesehatan. Semoga para pemirsa dan Pak Adi sendiri, Pak Deng Adi yang membawa daripada kanal YouTube ini juga diberi kesehatan. Ya. Teman-teman sekalian yang menyaksikan obrolan ini, saya lagi bersama dengan kandidat Dr. Farhanuddin, Amin. Ketua Pusat Studi Pemilu dan Kajian Politik Lokal Universitas Sulawesi Barat. Ya, kita akan membincang ini ya, apa yang lagi tren, apa yang yang sedang menjadi banyak perbincangan ya, khususnya mengenai politik lokal dan tentu saja nasional. Bung Farhan, bagaimana melihat atau mengapresiasi perkembangan politik dewasa ini? Iya, terima kasih. Satu hal yang menarik untuk kita cermati bersama bahwa salah satu lembaga survei yang sekiranya cukup ternama, Litbang Kompas, itu pada tanggal 23 September merilis hasilnya bahwa ternyata baru 40% publik atau responden itu yang mengetahui siapa saja yang akan atau siapa saja calon kepala daerah. Ini sekira angka yang cukup rendah ya. Tapi yang menarik karena responden itu sudah mencapai 70% yang mengaku akan ke TPS. Oh, berarti ada istilahnya komparasi ya. Ada kondisi paradoks yang terjadi. Hanya 40% publik yang mengetahui secara persis misalnya siapa yang akan atau siapa yang akan bertarung di pemilihan kepala daerah, namun 70% itu mengaku akan ke TPS. Jadi ya itu sekira kita harus cermati bersama. Sebenarnya fenomena seperti ini apa yang menyebabkan gitu? Nah, dalam penelitian Diana Belester itu mengatakan bahwa publik itu dilanda oleh kejenuhan politik. Kejenuhan. Kenapa terjadi kejenuhan dalam konteks Indonesia? Kami dalam penelitian sejumlah akademisi itu mengatakan bahwa publik dilanda kejenuhan. Kenapa? Karena kegiatan politik praktis itu seperti tiada henti berlangsung dalam 2 tahun ini ya. Betul. Khusus untuk 2024 itu kita baru saja melakukan pemilihan umum, pemilihan presiden dan legislatif. Hasilnya juga baru saja dituntaskan dengan pelantikan DPR dan DPRD, DPD, kemudian disusul pelantikan presiden. Di menjelang berakhirnya atau tahapan pemilu belum berakhir dengan secara penuh, muncul lagi tahapan pilkada. Ini keserentakan yang memicu kelelahan, kejenuhan. Tapi kan menarik itu, meskipun mereka baru secara persentase 40% baru mengenal calon-calon mereka, tapi mereka akan tetap ke TPS. Itu kan bacaan tersendiri tuh. Dari itu, sisi partisipasi ya. Tentu kita tidak akan melihat atau memaknai partisipasi itu hanya sebatas datang ke TPS kemudian mencoblos dan memilih calonnya. Partisipasi itu kan luas maknanya. Mulai keterlibatan secara aktif masyarakat di dalam proses politik. Nah, kalau untuk partisipasi dengan datang ke TPS itu secara kuantitas itu memang relatif. Kondisi hari ini kan memang pada saat COVID saja itu kan angkanya cukup tinggi itu partisipasi. Namun kita sepakat bahwa partisipasi itu tidak boleh dibatasi atau tidak dapat dimaknai hanya sebatas datang ke TPS. Karena itu menyangkut kuantitas dan kualitas. Betul, kan gitu, kualitas dan kuantitas. Mungkin ada hasil riset lain ini mengenai respons masyarakat ini terhadap calon mereka sendiri dan atau ada pertanyaan begini, apa sesungguhnya yang menjadi penting bagi masyarakat mengenai pilkada atau pemilu gitu? Bagaimana membacanya itu, Pak Farhan?
Saya ingin melanjutkan tadi data hasil riset itu, selain soal bahwa masyarakat baru atau hanya untuk sementara ya baru 40% saja yang mengetahui siapa calonnya, tapi sudah 70% yang mengatakan akan ke TPS. Kemudian dalam analisa itu kan ada diduga karena ada kejenuhan. Ada variabel-variabelnya ya, gitu ya. Kejenuhan. Kenapa jenuh? Ya. Selain karena keserentakan yang apa yang terjadi serentak sambung menyambung tahapan ini, juga karena mungkin masyarakat juga merasa bahwa proses politik selama ini tidak sepenuhnya sesuai apa yang mereka harapkan hasilnya. Ekspektasinya. Ya, ekspektasi terhadap hasil politik itu, hasil proses politik itu tidak seperti yang keinginan. Para politisi telah dipilih, para politisi telah dilantik dan seterusnya. Kemudian apa yang mereka dapatkan, kemudian sampailah pada masyarakat titik jenuh itu. Ini ngapain kita memilih kalau seperti ini? Nah, ya. Tapi mereka alhamdulillah kalau melihat kondisi survei bahwa 70% akan ke TPS, kita tetap optimis bahwa partisipasi kuantitas itu akan tetap di atas 70%. Angka 70% itu kan menunjukkan masih nilai kepeduliannya masih tinggi kan? Meskipun mereka akan berusaha mengenali calonnya lebih lebih analitik lagi. Nah, kira-kira siapa yang mestinya bertanggung jawab ini menurut paparan ini? Mengenai mengenai pengenalan calon dan sebagainya, apakah memang penyelenggara saja atau calon itu sendiri? Sebelum sampai ke sana sampai mana jalan keluarnya, saya ingin membahas dulu bagaimana kira-kira untuk apa kira-kira yang akan terjadi bila kondisi seperti itu dibiarkan, kejenuhan melanda, kemudian kekecewaan terhadap proses politik, tidak antara daseng dan dasolen, antara harapan dan kenyataan yang diterima oleh pemilih tidak sesuai kenyataan, ya itu akan ada 3 kondisi yang dapat terjadi. Yang pertama itu pemilih yang pragmatis, karena dia akan pragmatis saja memilih, itu bisa saja terjadi. Siapa yang memberikan sesuatu itu yang dipilih. Kondisi kedua adalah apatis, acuh tak acuh, acuh tak acuh. Dan yang ketiga tadi itu adalah apalagi fatalis. Fatalis itu bahkan kalau mau terjadi kerusakan dan seterusnya, mereka nggak peduli. Yang penting kepentingannya tidak terganggu. Jadi pragmatis, apatis, dan fatalis. Ini kira-kira 3 kondisi yang terjadi kalau soal kejenuhan, kekecewaan terhadap politik itu berdampak tidak seperti dicarikan itu, solusinya. Orang kalau sudah bosan, orang sudah jenuh, ngapain lagi? Ya kan? Itu yang harus dicarikan solusinya. Nah, dalam analisis kami di Pusat Studi Pemilu dan Politik Lokal, salah satu jalan keluar yang bisa dipikirkan oleh pembuat undang-undang baik DPR maupun pemerintah adalah melaksanakan putusan MK nomor 55 tahun 2019 yang salah satu di putusannya itu memberikan alternatif bagaimana model keserentakan. Bagaimana model keserentakan? Serentak seperti ini kan, DPR pusat dengan DPRD digabung. Akhirnya orang hanya mengenal apalagi kalau diserentakkan dengan presiden. Isu-isu nasional aja. Isu-isu nasional saja yang muncul di media mainstream, media sosial. Orang lebih ramai kalau pemilu siapa calon presiden, siapa calon DPR, tapi siapa calon di kecamatannya, calon DPR kabupatennya itu tenggelam. Yang dari dapil mereka kan? Iya, dapilnya. Bisa kita tanya masyarakat, tahu nggak siapa wakilnya dari kecamatanmu, dari dapilmu, dapil kecamatan DPR kabupaten. Itu masih rendah pengenalannya karena isu-isu tentang pemilu nasional itu lebih muncul ketika diserentakkan. Nah, di dalam putusan 55, putusan 55 pertimbangan Mahkamah Konstitusi itu adalah salah satu model keserentakan yang kami nilai ideal itu adalah pemilihan nasional dan pemilihan lokal itu dipisah. Jadi misalnya pemilihan DPR, presiden dan DPD itu satu paket, karena mereka satu level. Satu level nasional. Nah, kemudian apakah kemudian 1 tahun atau 2 tahun setelahnya digelar pemilihan tingkat lokal, DPRD provinsi bersamaan dengan gubernur, DPRD kabupaten bersamaan dengan bupati.
Ini saya kira dapat menjadi salah satu solusi untuk memaksimalkan perhatian publik pada perhelatan pemilihan. Jadi isu nasional tidak kemudian menenggelamkan isu perhatian lokal, terhadap isu-isu lokal. Ini kalau selama ini kan kita lihat di televisi, di radio, di majalah, di koran selalu muncul isu-isu tentang nasional saja. Tentu tidak sederhana itu karena ada apa namanya irisannya dengan isu-isu penyiaran, media dan seterusnya. Bagaimana wartawan tidak hanya memperhatikan berita-berita di pusat, tapi juga lebih menggali isu-isu daerah, lebih mendalam di isu lokalnya. Itu solusi pertama. Yang kedua juga adalah bagaimana agar dalam soal peningkatan kualitas itu tentu bukan hanya tugas penyelenggara dalam hal ini KPU, tapi tugas misalnya peserta dalam hal ini partai politik. Bagaimana partai politik sebagai wadah untuk melakukan kaderisasi, menyiapkan calon pemimpin, pendidikan politik itu juga berperan penting di situ. Dan kami dari kampus juga tentu dengan kajian akademik akan terus memberikan edukasi terhadap masyarakat. Dengan misalnya gagasan seperti itu tadi, apakah itu hasil misalnya perbandingan dengan negara lain misalnya, ada enggak yang beririsan dengan metode di Indonesia itu? Yang soal keserentakan itu, itu kan keserentakan itu kan kaitannya dengan bentuk negara dan bentuk pemerintahan kita. Bentuk negara kita adalah kan negara kesatuan dengan pemerintahan sistem otonomi daerah. Nah, sebagian urusan itu dalam bentuk desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Sehingga dalam urusan untuk memilih pemimpin, idealnya menurut kami itu tidak digabung-gabung antara nasional dan lokal. Kenapa? Biar isu lokal juga menjadi penguatan di daerah-daerah. Oke. Siap, mantap. Teman-teman sekalian, ini wawancara direkam ya, bukan live di karena kami sementara berkendara ini ya. Jadi semoga apa yang disampaikan oleh Bung Farhan ini memberi edukasi bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.